Halo semuanya, nama saya Anthony Alvin Nathaniel. Saya Vincent Alexander Lee. Di video ini, kami akan menjelaskan ide permainan kami yang berjudul BioQ. Yang pertama, target per kelompok target 1 usia remaja 15-18 tahun. Yang kedua, murid kelas 11 atau 12 SMA jurusan MIPA atau mengambil mapel biologi. Yang ketiga, jumlah permainan 4 atau 6 orang. Yang keempat, moderator 1 orang. Ide permainan kami BioQ adalah sebuah permainan untuk belajar biologi, terutama mengenal sistem organ manusia. BioQ menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mengajak pesertanya untuk berpikir. Permainan ini dilakukan secara berkelompok sehingga semua peserta dapat mengetahui pendapat orang lain mengenal materi tersebut. Pertanyaan akan disajikan dengan menggunakan kartu. Setiap peserta akan mendapatkan pertanyaan yang berbeda dan diharuskan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Peserta lain dapat menanyakan alasan jawaban agar kegiatan belajar dalam permainan dapat tercapai. Permasalahan yang pertama adalah perlunya metode belajar baru untuk pelajaran biologi. Cara belajar biologi yang ada saat ini kurang menarik dan sangat kaku, hanya dengan membaca ulang materi dan menghafalkannya. Biologi dianggap sebagai sebuah materi yang eksak, yaitu sebagai sebuah pelajaran hafalan. Padahal, terdapat banyak proses berpikir secara logis yang dapat dipahami dalam biologi. Oleh karena itu, masalah berikutnya adalah kita perlu membuat metode belajar yang dinamis dan interaktif. Bukan hanya menghafal, tetapi juga mengajak siswa untuk berpikir dan bertukar pendapat. Dengan ini, diharapkan siswa dapat memahami proses cara berpikir dalam pelajaran biologi dan menggunakan cara berpikir yang logis dalam pelajaran tersebut. Karena cara belajar biologi saat ini yang hanya membaca dan menghafalkan materi, siswa menjadi cepat bosan dalam belajar biologi. Selain itu, siswa tidak dapat memahami cara berpikir dan proses logika dalam pelajaran biologi, namun hanya menghafalkan materi yang ada di buku. Oleh karena itu, diperlukan sebuah proses bertukar pendapat antar siswa supaya siswa dapat menemukan proses berpikir logika yang benar dan efektif. Lalu, apa saja sih yang bisa kita ubah supaya siswa dapat memahami dan mengetahui proses berpikir logis dalam pelajaran biologi? Yang pertama, kita bisa menggunakan model belajar baru. Kemudian, kita bisa menggunakan soal pertanyaan HOTS yang mengajak siswa untuk berpikir. Jenis soal ini lebih intensif daripada sekedar soal hafalan, karena menggunakan tipe-tipe soal yang berbasis studi kasus. Kemudian, kita juga bisa menggunakan proses belajar yang interaktif, sehingga siswa dapat bertukar pendapat dan mengasah cara berpikir mereka. Solusi yang kami pilih untuk memecahkan masalah tersebut dan yang akan kami terapkan dalam ide permainan kami adalah dengan menggunakan metode belajar baru berupa flashcard yang berisi pertanyaan pilihan HOTS dan menggunakan permainan yang dapat menjadi basis belajar berkelompok, sehingga peserta dapat mengetahui jawaban pilihan peserta lainnya, dan peserta dapat saling beradu argumen untuk mengasah proses berpikir mereka masing-masing. Alat permainan 1. Satu buah dadu dengan 6 sisi bergambar. Yang kedua, 30 buah kartu pertanyaan. Ketiga, satu buah kertas kunci jawaban. Dadu.
Dadu 6 sisi berisi nama sistem organ. Dadu digunakan untuk menentukan tema pertanyaan yang akan didapat oleh peserta. Tiap tema ada 5 pertanyaan. Tema pertanyaan sistem organ. 1. Saraf dan hormon. Kedua, rangka dan otot. Ketiga, pernafasan. Keempat, reproduksi. Kelima, peredaran darah. Kelima, ekskresi. Rancangan desain dadunya ada seperti ini. Terus kartu terdiri dari 6 tema pertanyaan. Kedua, terdapat 5 kartu untuk tiap tema pertanyaan, karena satu tema memiliki 5 soal. Ketiga, sisi depan memiliki 1 buah pertanyaan. Keempat, sisi belakang memiliki gambar yang menunjukkan tema pertanyaan. Estimasi biaya pembuatan dadu. Bahan balok kayu. Proses pemotongan, cetak desain, finishing. Estimasi 2000 per pieces. Kartu. Bahan kertas ivory. Proses cetak desain, pemotongan kartu. Estimasi 3000 per paket, 30 kartu. Total biaya 32.000. Target harga penjualan 50.000. Berikut adalah aturan permainannya. Peserta yang gagal menjawab diharuskan untuk memberikan pertanyaan kepada peserta lain supaya peserta yang gagal tersebut mendapatkan kesempatan untuk mempelajari jawaban dari peserta lain, entah jawaban tersebut benar atau salah. Kemudian, peserta yang merasa kebingungan juga diperkenankan untuk menanyakan alasan kepada peserta yang menjawab, supaya peserta yang kebingungan bisa mengetahui alasan dari jawaban peserta tersebut. Berikut adalah sistem poin yang digunakan dalam permainan ini. Sistem poin dibuat supaya semua soal dapat dijawab oleh peserta dengan adil dan merata. Lalu, reward yang akan didapatkan oleh pemenang adalah untuk memberikan pertanyaan truth or dare kepada tim yang kalah. Reward ini digunakan untuk hiburan dan untuk mempererat hubungan antar siswa dalam kelas. Kebaruan dalam permainan ini adalah cara belajar biologi yang baru, yaitu dengan cara belajar berkelompok, bertanya jawab, dan mempelajari soal-soal HOTS. Kemudian, adanya aktivitas untuk belajar dan bersenang-senang di kelas, yaitu dengan belajar bersama dan adanya kegiatan truth or dare pada akhir permainan. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan dadu dalam permainan untuk belajar. Dadu dimanfaatkan untuk menentukan pertanyaan yang acak, sehingga semua siswa siap untuk menjawab pertanyaan tersebut.